InsyaAllah di pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian ilmu mawarith ataupun ilmu tentang bagaimana cara membagi harta warisan. Kemudian setelah kita bicarakan masalah asbabul irith, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, baik yang pertama karena hubungan nasab atau karena hubungan nikah, atau yang terakhir hubungan wala. Yang selanjutnya syarat dari irith, syarat mendapatkan warisan. Yang pertama harus dipastikan si waris masih hidup setelah meninggal mauruth. Yang kedua setelah dipastikan meninggal si mauruth. Kemudian mawani' yang mencegah mendapatkan warisan, yang pertama membunuh, yang kedua budak, yang ketiga terjadi perbedaan dalam agama. Terus sekarang kita lanjutkan tentang al-warithuna minar rijal. Bismillah. Apa-apa. Al-warithun minar rijal, artinya yang mengambil harta warisan dari para laki-laki. Rijalnya laki ya. Setidaknya ada 15 orang. 15 orang yang mendapatkan laki-laki yang berhak mendapatkan warisan. Yang pertama al-ibn, ini ma'ruf, al-ibn, anak laki-laki. Yang kedua al-ibni, yang kedua ibnul ibni. Wa in safat, anak dari anak laki-laki walau ke bawah. Bahkan anak laki-laki dari anak laki-laki cucu kita, cucu ke-7, cucu ke-8, tapi lewat mata rantai laki-laki semua. Jadi anak laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dari anak laki-laki. Semua dapat bagian dari harta waris, mendapatkan warisan. Kemudian yang selanjutnya al-um, yang selanjutnya al-ab, bapak. Yang keempat ma'ruf, bapak artinya yang melahirkan kita. Kemudian yang selanjutnya abul ab wa in ala, bapak dari bapak kita, kakek, walaupun sampai ke atas, artinya bapak, semuanya lewat mata rantai bapak. Jadi bapak kita punya bapak, beliau punya bapak, beliau lagi punya bapak. Jadi kakek keempat, kakek kelima, semuanya berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang selanjutnya akh syakik. Akh syakik. Akh syakik artinya saudara kandung, saudara laki-laki, seibu sebapak. Kemudian yang keenam akh liab. Ini saudara laki-laki sebapak, beda ibu. Jadi kita hubungan sama dia cuman satu bapak, ibu beda. Jadi ceritanya bapak kita dua kali kawin. Dari istri pertama ada anak satu misalkan laki-laki, kemudian dari istri kedua ibu kita punya ibu si mayit, punya anak yaitu si mayit. Jadi hubungan mereka akh liab. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh akhlil akhlil saudara si ibu.
Jadi beda bapak. Artinya ibu kita 2 kali kawin. Kawin sama bapak pertama sudah meninggal ataupun dicerai, punya anak. Kemudian kawin sama bapak kita, punya anak kita. Nah, itu namanya akh li'um. Kemudian yang ke-8, ibn akh syakik, ibn al-akh asy-syaqiq, anak saudara kandung laki-laki. Kita punya saudara kandung, kakak atau adik laki-laki, ini anak beliau, namanya apa? Ponakan. Ponakan dari saudara laki-laki yang kandung. Kemudian yang ke-9, ibn akh li'ab, ibn al-akh li'ab. Ini juga sama, saudara anak ponakan dari saudara li'ab. Kita punya saudara sebapak, dia punya ponakan, punya anak, dia punya anak. Nah, ini juga sama, ibn akh li'ab. Kemudian al-am, yang 10, al-am, paman. Al-am artinya aku, ini kalau ulama mendefinisikan paman, aku waladin zakaraka. Ini paman. Paman artinya saudara laki-laki yang melahirkanmu. Saudara laki-laki dari seorang laki-laki yang melahirkanmu. Siapa yang melahirkan kita? Laki-laki yang melahirkan kita, bapak. Saudaranya namanya paman. Akhu zakarin waladaka, saudara laki-laki dari seorang laki-laki yang melahirkanmu. Yang melahirkan kita bapak. Ini saudara laki-laki bapak, semuanya disebutkan untuk kita namanya al-am, bahasa Arab, al-am. Bahasa Arab dibedakan kalau dari saudara ibu dengan saudara bapak. Saudara ibu al-am, saudara laki-laki bapak namanya al-khal. Saudara laki-laki ibu paman, adik bapak, kemudian abangnya bapak, semuanya namanya al-am, paman. Sedangkan saudara dari ibu, kakak abangnya ibu ataupun adiknya ibunya laki-laki, ini namanya khal. Khal ini dapat warisan tidak? Khal ini bukan ahli waris. Khal, saudara ibu, saudara laki-laki ibu kita ataupun saudara baik abangnya, adiknya laki-laki, bukan termasuk ahli waris. Tapi kalau saudara bapak, adik dari bapak, abang dari bapak, semua dianggap waris. Kenapa dibeda-bedakan? Ibu nggak dapat, bagian bapak dapat. Oh, ini dibedakan termasuk terpengaruh ke, kalau misalkan si A ngebunuh orang lain, seseorang membunuh orang lain tanpa sengaja, hukumnya wajib bayar 100 unta. Siapa yang tanggung? Yang tanggung semua saudara bapak, saudara ibu di luar. Saudara ibu nggak wajib bayar, saudara bapak wajib, mereka gabung uang dikit-dikit untuk mengumpulkan sehingga membayar 100 unta. Jadi risikonya besar juga mereka. Jadi al-am artinya saudara laki-laki dari seorang laki-laki yang melahirkan kita. Siapa yang melahirkan? Bapak. Termasuk kakek, saudara kakek laki-laki, adik kakek, bapak abangnya kakek. Semuanya dalam bahasa Arab disebutkan al-am. Al-am, paman. Yang selanjutnya al-am syakik, al-am syakik. Al-am asy-syakik. Paman kandung. Ini paman kandung artinya apa? Paman yang hubungannya dengan bapak kita seibu sebapak. Itu paman kandung namanya. Jadi paman kandung artinya saudara laki-laki bapak kita yang seibu sebapak. Nah, itu saudara laki-laki bapak kita yang seibu sebapak. Ada satu lagi ntar al-am
Al-am li'ab. Ini siapa al-am li'ab? Paman sebapak. Paman sebapak artinya saudara bapak kita. Kita punya bapak, saudara beliau, baik abangnya atau adiknya, yang hubungan saudaranya itu sebapak. Jadi bapak kita sama beliau ini satu bapak beda ibu. Itu namanya paman sebapak. Paham tak? Paham tak? Jadi paman sebapak artinya saudara bapak kita tapi lewat satu bapak. Jadi kakek kita ceritanya. Kakek kita nikah 2 kali. Masya Allah kakek kita. Kakek kita nikah 2 kali. Dari anak dari istri pertama lahir bapak kita. Dari istri yang kedua lahir orang lain. Ini orang lain ini siapa bagi kita? Namanya al-am li'ab. Paman sebapak. Paman sebapak. Kemudian ini juga bagian dari ahli waris. Yang selanjutnya ibn am. Ibn al-am syaqiq. Anak dari paman si ibu sebapak, anak paman juga bagian ahli waris. Anak paman bagi kita siapa? Sepupu. Sepupu ahli waris. Sepupu semayit ahli waris. Tapi sepupu laki-laki. Kemudian ibn am li'ab. Ibn al-am. Ini yang tadi al-am li'ab seperti tadi, ini anaknya beliau. Anak dari paman sebapak. Jadi paman kita, paman yang sebapak, beliau punya anak laki-laki juga ahli waris. Yang terakhir, yang selanjutnya az-zawj, yang 14 az-zawj, suami. Yang ke-15 al-mu'tiq, orang yang memerdekakan si mayit. Dulunya budak hamba sahaya, kemudian dimerdekakan sama sayyidnya, sama majikannya. Kemudian masya Allah dia kerja dari uang kaya, misalkan nggak ada ahli waris sama sekali. Siapa yang dapat warisan antar kalau dia meninggal? Orang yang sayyidnya dulu, majikan yang pernah memerdekakannya. Nah, itulah namanya al-mu'tiq. Inilah 15 orang yang diperhitungkan ketika terjadi harta warisan. Jadi yang termasuk dalam 15 ini, maka dia berhak diperhitungkan untuk mendapatkan harta warisan. Selain yang ini semua di luar, nggak dihitung, cuma dikali. Misalkan contoh al-khal misalnya. Khal ini paman dari ibu, nggak dapat, bukan ahli waris. Kemudian contoh misalkan ibnul binti, anak laki-laki dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, ahli waris bukan ahli waris, bukan, tidak termasuk ahli waris. Dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, tidak termasuk ahli waris. Inilah 15 orang yang menjadi ahli waris, dan ini dong yang akan dihitung ketika pembagian ahli waris. Selain yang ini ibnul binti, al-khal, kemudian sepupu ataupun ponakan dari saudara perempuan, misalkan ibnul ukhti, bukan ahli waris, bukan ahli waris. Inilah yang ahli waris dari golongan laki-laki. Kemudian sekarang kita masuk ke al-warithat minan nisa. Yang mendapat warisan dari perempuan, dari golongan perempuan. Ini dari laki-laki cuma 15. Dari perempuan
Dari perempuan lebih dikit. Marhaban. Punya utang siapa? Almarhum. Kalau beliau itu punya harta warisan, dibayar dari harta peninggalan dulu. Kalau enggak punya anaknya yang ahli waris ini nomor iya. Dikit-dikit deh. Kasihan bapaknya. Kemudian al-warithatu min nisa, yang dapat yang ahli waris dari perempuan. Ada 10. Nah, kalau ini 10 dah. Perempuan yang berhak mendapatkan warisan cuma 10. Yang pertama al-binat, anak kandung yang perempuan yang dapat warisan. Anak kandung ahli waris. Kemudian yang kedua bintul ibn, bintul ibn artinya anak perempuan dari anak laki-laki. Wa in safar, anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki atau sampai ke bawah. Jadi misalkan mayit punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, punya cucu laki-laki, punya cucu laki-laki, boleh punya anak perempuan. Nah, itu juga. Tapi mata rantainya semua laki-laki. Tapi kalau udah diselangi sama perempuan tidak. Nah, jadi marhaban. Ya, kalau ada cucu perempuan dari anak laki-laki dapat. Oh, dari anak perempuan putus. Dari anak perempuan putus. Yang kedua bintul ibn wa in safar. Yang ketiga al-um. Nah, ini enggak dapat warisan. Ibu dapat warisan. Ibu semayit. Ibu semayit. Kemudian al-jaddah. Al-jaddah min jihatil nenek dari pihak ibu. Nenek dari pihak ibu apa namanya? Ibu-ibu kita. Ibu-ibu, kemudian ibu-ibu nenek semua. Bagian nenek dari pihak ibu, ini bagian ahli waris, al-jaddah. Kemudian awal jaddah min jihatil ab, juga sama. Nenek dari pihak bapak. Nenek dari pihak bapak, ibu bapak kita, ibunya lagi. Nah, itu semua. Kemudian al-ukhtu syaqiq, saudara perempuan syaqiqah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan adik atau kakak kita yang seibu sebapak. Kemudian yang selanjutnya al-ukhtu li'ab. Al-ukhtu li'ab tadi. Al-ukhtu li'ab. Al-ukhtu li'ab artinya bapak kita 2 kali kahwin. Nah, anak dari istri pertama dapat kita yang lahir mayit. Istri yang kedua dapat anak perempuan. Nah, ini bagi si mayit namanya ukhtu li'ab. Tante. Enggak. Bukan bibi. Saudara. Anak istri kedua. Ya. Perempuan kan? Iya. Kalau dari tante, bahasa Indonesia tante panggilannya. Saudara beda ibu. Yang dari kakek. Jadi ini semua hubungan ke mayit. Ketika disebutkan uktun itu semuanya hubungan ke mayit. Kemudian yang selanjutnya ukhtul li'um. Al-ukhtu li'um, saudara perempuan yang beda bapak satu ibu.
Yang selanjutnya yang ke-9 az-zaujah, istri. Yang ke-10 al-mu'tiqah, yang memerdekakan mayit. Jadi mayit dulunya hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh majikannya yang perempuan. Masya Allah, majikan bisa jadi perempuan kayak apa ya, budaknya hamba sahaya banyak. Nah, ini bukan bagian dari inilah al-warisat minan nisa, ahli waris dari pihak perempuan. Selain ini nggak dapat. Selain ini dari awal langsung digali. Anak cucu laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki cucu, misalkan cucu perempuan dari anak perempuan, nggak dapat warisan. Inilah ahli waris, semua ahli waris. Dari laki-laki 15, dari perempuan ada 10. Marhaba. Ahli waris itu perempuan. Itu hartanya yang mau dibagi. Maksudnya? Ahli waris kan. Hartanya harta dari ini. Harta mayit. Mayit almarhumah. Enggak harus almarhumah. Enggak harus yang mayit, bawa pada laki-laki atau perempuan. Hartanya diwariskan. Jadi bagian itu hartanya. Jadi syaratnya harus mati dulu. Ini kan punya peninggalan. Peninggalan diwariskan yang laki-laki mati semuanya sama dia. Dari pihak yang 15 sama 10 ini kan maksudnya. Jadi harta mayit. Harta si mayit kan. Yang berhak mendapatkan harta si mayit. Namanya ahli waris kan yang berhak mendapatkan harta si mayit. Iya. Itu ada 15 yang laki-laki tadi. Sama 10 yang perempuan. Iya. Benar. Harta si mayit. Dan yang memperoleh syaratnya harus masih hidup. Iya. Ya, jadi meskipun pakai kaki ke atas kalau udah mati ya dapat. Oh, kalau nggak udah mati enggak? Mati enggak? Ini semua yang panjang tadi kenyataannya hanya sedikit nanti. Ya paling ntar itu untuk ketemu sampai 15 enggak sulit. Ya kan ini semua ahli waris ada, laki-laki 10-nya ada, 15 semua masih ada, perempuan juga 10-nya semua ada. Ntar yang paling dapat warisan siapa? Anak laki-laki, bapak, ibu, suami atau istri, udah gitu dong. Yang lain semua mahjub. Ada ini bab hajab yang kita pelajari. Bab hajab ntar ini salah satu sama yang lain saling menghajab. Misalkan ini 10-nya ada. 10 ini ada semua. Ataupun yang laki-laki 15 tadi semua ada. Yang dapat warisan siapa aja? Apakah semua 25-nya dapat warisan? Enggak. Yang dapat warisan cuma suami atau istri. Kalau suami meninggal berarti istri yang dapat warisan. Kalau istri meninggal suami dapat warisan. Kemudian bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Udah. Yang lain semua nggak dapat. Apanya? Jadi meskipun ahli waris, tapi kalau ada ini nanti nggak warisnya hilang. Hajab. Kalau nggak ada ini baru terus ya. Iya. Kalau ada waris sama sekali, nanti akan memerdekakan. Kalau nggak ada sama sekali yang berdiri, masuk ke rumah. Kalau udah ada itu, masuk ke masjid. Kemudian aqsamul warathah, pembagian ahli waris. Dari semua ahli waris tadi yang 25, yang dari laki 15, dari perempuan 10 dibagi ke 3. Nah, mereka itu dibagi ke 3 golongan. Yang pertama waris bil fardhi faqat. Ada golongan yang pertama yang mendapat warisan dengan farad. Farad ini artinya dengan ketentuan yang sudah digaris oleh Allah di Al-Quran. Contoh misalkan az-zawj.
Dia dapat warisan cuma satu. Kalau ada anak si istrinya ini, otomatis ini yang meninggal siapa? Istrinya. Istrinya yang meninggal. Kalau misalkan istri punya anak, dia dapat seperempat. Kalau istrinya tidak punya anak, dia dapat seperdua. Itu anak istri baik dari anak dia juga ataupun istri anak dari suami yang pertama. Sama, pokoknya istri punya anak atau tidak. Mayit punya anak, nanti dia dapat seperempat. Enggak punya anak, dapat setengah. Ini dia cuma dapat dari ketentuan itu. Al-farad. Al-farad artinya kadar yang sudah ditakdir, yang sudah ditentukan oleh Allah. Enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Ini golongan pertama. Contohnya zauj. Contoh az-zauj. Ataupun zaujah termasuk istri. Istri juga dapat, istri begitu, suaminya meninggal. Kalau suaminya punya anak, istri dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, dapat 1/4. Begitu juga anak perempuan. Anak perempuan dapatnya farad. Udah, kalau misalkan anak itu satu, dia dapat setengah. Anak perempuan, kalau mereka banyak 2, 3, 4, maka mereka dapat 2/3 dibagi 2/3 dibagi mereka semua. Di 2/3 untuk 5 orang, untuk tergantung. Ini anak perempuan. Artinya mereka jatah mereka semua, mereka dapat ambil warisan dengan al-farad. Dengan ketentuan yang sudah tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, waris بالتعصيب faqat. Ada golongan ahli waris yang dapat warisan dengan asabah doang. Contoh anak laki-laki. Ini anak laki-laki jatahnya asabah doang. Kalau banyak lebih ya khair, alhamdulillah. Kalau enggak ada lebih ya seadanya. Makna asabah orang yang mengambil harta sisa setelah al-farad. Setelah yang al-farad tadi dahulukan, ini 1/2, ini 1/4, ini 1/3. Lebihnya semua buat asabah. Kadang-kadang asabah dapat banyak, kadang-kadang dapat dikit, tergantung harta sisa. Cuman biasanya banyak. Biasanya banyak. Dan dia menghabiskan semua harta, yang sisa semua buat dia, mau banyak mau dikit, sehingga untuk dia tidak ada tidak ada bilangan tertentu, nggak ada kadar tertentu. Kalau mereka ini sudah 1/4, nggak boleh lebih. Kalau ini enggak, kadang-kadang 1/4, kadang-kadang jadi 1/2, kadang-kadang jadi 3/4, tergantung yang sisa. Contoh misalkan seorang suami meninggalkan ahli waris istri, zaujah. Kemudian meninggalkan ibn. Ini ahli waris, jatah zaujah berapa? Jatah zaujah 1/8. 7/8 milik ibn. Oh, kaya kan? 7/8. Ada juga kadang-kadang dapat dikit. Contoh misalkan dia meninggalkan istri misalkan, kemudian meninggalkan siapa lagi misalkan bapak, meninggalkan ibu, meninggalkan siapa lagi bapak ibu, terus misalkan ujungnya baru ibn ataupun anak ibn. Ini zaujah 1/8, ini antar 1/6, ibu 1/6, sisa berapa sisa? Sisa ini enggak sama, dikit. Nah, inilah contoh apa namanya? Contohnya kan laki-laki kalau ibunya masih ada 1/8. Iya. Ini kan harusnya sisanya. Iya, asabah sisanya. 1/8. Enggak perlu ibu lagi. Di mana sih ibu ini? Iya. Ini 1/6. 1/8, 1/6, sisa buat anak laki-laki. Sisa buat anak laki-laki. Ibu ke 1/6 karena ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, baru ibu 1/3.
Ini bisa kalau contoh ini anak dapat dikit. Setelah ini semua ngambil 1/8, ngambil 1/6, ngambil 1/6, sisanya buat si anak laki-laki. Di contoh ini besar deh, dapatnya banyak. Makanya asabah artinya orang yang mendapatkan harta warisan dengan kadar yang tidak tertentu. Kadang banyak, kadang dikit, tergantung harta yang sisa. Kemudian yang terakhir, ini yang ketiga, warith bil fardi wa ta'sib. Fil fardi taratan wa bil fardi wa ta'sib taratan ukhra. Jadi yang golongan ketiga ini contoh bapak atau contoh jad. Orang yang mendapatkan harta warisan dengan farad saja, farad taratan, farad faqat, farad taratan. Dia kadang mendapatkan warisan dengan farad kadang-kadang. Contoh, misalkan ahli waris abun ibnun, maka abun ini dapat berapa? 1/6. Anak jadi asabah. Anak jadi asabah. Di contoh ini bapak cuman dapat warisan dengan farad. Kadang-kadang juga beliau dapat warisan contoh lain, abun, kemudian bintun, abun bintun zaujatun misalkan. Bapak anak perempuan zaujah, anak perempuan setengah, zaujah dapat 1/8. Abunnya dasarnya tambah 1/6 dulu, 1/6 dulu plus asabah. Nah, ini beliau ini awalnya kasih 1/6 dulu, kemudian kalau masih ada sisa jadi asabah. Artinya beliau memang bisa sekali-sekali beliau kedapatnya seperti ini, farad doang. Tapi ada saatnya kadang-kadang beliau ngambil wabil farad dan dengan farad dan ta'sib sekaligus. Nah, seperti ini. Di contoh ini beliau dasarnya ngambil 1/6 dulu. Kemudian nanti kalau masih ada sisa buat beliau. Masya Allah. Contoh misalkan di contoh ini antara apa namanya, jadi 8 sama 2 sama 6 jadi 24 ya, 24 24 bagi 6 4, 24 bagi 2 12, 24 bagi 8 3, 4 tambah 12 16 tambah 3 19, sisa berapa? Sisa 5 kan? Ini 5 tambah sini. Jadi beliau ntar bapak dapat berapa jatah bapak? 9/24. Kemudian ini 12/24. Ini 3/24. Nah, jadi bapak contoh aja ntar gini juga. Jadi bapak beliau dapat warisan kadang-kadang dengan farad saja. Contoh ini. Ketika ada anak, beliau cuma dapat ketika ada anak laki-laki. Beliau cuma dapat jadi 1/6, nggak ada asabah. Karena jatah asabah diambil anak laki-laki. Jatah asabah diambil anak laki-laki. Sedangkan giliran beliau tidak punya anak mayit, tidak memiliki anak laki-laki, baru bapak dapat 1/6 dulu, kemudian plus asabah. Kalau masih ada sisa, jatah beliau. Masih ada sisa dikasih ke beliau. Inilah pembagian ahli waris ketika dilihat dari segi cara mendapatkan warisan. Kalau dia 2 maksimum 2/3 ya. Ya, kalau 2/3. Kalau 2/3. Berapa banyak pun tetap maksimum 2/3. Misalkan ini contoh, misalkan perempuan 2, jadi 2/3. 2/3 6 3 8 jadi 24 sama. 24 bagi 6 4, 24 bagi 3 24 bagi 3 8, 8 bagi 2 16. 24 bagi 8 3 16 19.
19 tambah 4 23 lebih 1. Jadi bapak tinggal nambah 1. Enggak. Inilah tata cara tata cara ahli waris mendapatkan warisan. Ada kalanya mereka ini mendapatkan warisan dengan farad saja seperti istri, suami. Ada kalanya mendapatkan warisan dengan asabah saja seperti ibn anak laki-laki. Ada saatnya seseorang warisan, ahli waris mendapatkan warisan kadang-kadang dengan farad saja. Kadang-kadang beliau dapat 2 sekaligus. Pertama dapat jatah farad dulu, kemudian ditambah asabah. Contoh ab dan jad. Ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Jika seorang meninggal, dia nggak punya ahli waris, 15 dari pihak laki-laki nggak ada semua, 10 dari pihak perempuan nggak ada semua. Terus baitul mal ghairu munatwah. Baitul malnya ada KKN. Dikembalikan ke zawil arham. Dikembalikan ke zawil arham. Zawil arham itu adalah kerabat yang bukan ahli waris. Kerabat tapi bukan ahli waris seperti dari pihak ibu, adik ibu, ada kakaknya ibu ataupun cucu laki-laki dari anak perempuan. Nah, ini semua zawil arham. Solusi kalau zawil arham tidak ada. Nggak mungkin. Kiamat sudah. Kiamat apa bisa diberikan ke penguasa? Nggak boleh. Baitul mal ada. Kalau nggak ada tempat dikasih. Kalau benarnya nggak ada, kasih ke anak suruh. Untuk rumah tahfidz ya. Ini sudah ya. Jadi inilah pembagian ahli waris. Ada yang farad doang, ada yang taksib asabah saja, ada yang kadang-kadang farad saja, kadang-kadang jadi dapat 2. Marhaban. Ada kata harta yang meninggal ini tidak mewariskan ke keluarganya. Dia wariskan ke satu masjid semuanya. Nggak boleh bagi kasih orang ke harta setelah waris. Wasiat yang dibolehkan, kalau wasiat dibolehkan sepertiga. Wasiat dibolehkan khusus sepertiga, lebih dari itu harus ahli waris. Karena bagi seseorang nggak boleh meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Ustaz, ini pertanyaan Jumat lalu Ustaz, termasuk dari mana untuk menerima warisan adalah batal. Pada suatu kondisi medis ketika keluarga harus menyetujui mati. Apabila setuju masuk batal. Ya bukan gatal. Itu cuma diobatkan tiba-tiba meninggal dengan sendirinya. Ya termasuk gatal. Enggak ada ini kamu bunuh bapak. Ada yang mengatakan kamu bunuh bapak, enggak. Saya menyetujui untuk misalkan dioperasi. Terus tiba-tiba gagal. Wajar. Sekali misalkan meninggal, apakah itu dibilangin anak kamu membunuh bapak? Tidak ada. Kalau suatu dunia pun kita tanya ke apakah itu dianggap membunuh? Tidak membunuh. Tidak dianggap anak membunuh bapak. Dan orang kaya Aceh yang sampai sekarang masih mengalirkan waktu adalah ini. Wakaf. Berarti selama dia masih hidup dulu ya? Iya. Iya. Setelah meninggal keluarganya mau wakafkan juga. Kalau mau keluarganya wakaf jadi harta wakaf keluarga boleh. Ya kan ada orang meninggal kasih harta ke anak waris. Ntar anaknya yang wakaf boleh. Cuman wakaf anaknya bukan wakaf bapaknya. Yang sama yang saudara Aceh ini. Itu beliau yang wakaf. Beliau yang wakaf. Ada case kayak Pak Isu tadi dia wakaf. Sampai ke cucunya nggak ada surat-surat dia klaim bahwa itu nggak pernah diwakafkan. Nah itu masalah. Kalau hukum dunia hukum akhirat dan ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak itu terjadi. Dulu kakeknya wakaf ke pondok, akhirnya datang anaknya enggak diwakaf katanya. Nauzubillah.
kembali lagi ke permasalahan, jadi ke keluarga lagi. Makanya Maksudnya di awal tuh diwakafkan. Maka tuh kalau wakaf tuh perlu, saya rasa surat perlu surat dan harus disetujui oleh pemerintah, harus ada saksi, harus ada semua kalau wakaf. Dan cara sedekah yang paling bagus wakaf. Dari semua sedekah, menyerahkan semuanya gimana? marhaba. Abu Bakar kan punya anak antara lain Aisyah. Ah. Tapi kalau misalnya semua hartanya diserahkan untuk Itu ketika beliau masih segar. makanya waktu Aisyah terakhir menuntut, tidak ada peninggalan itu. Oh, tapi menuntut hartanya Rasulullah. Waktu itu kan terus konflik antara Aisyah sama kelompok Muawiyah ya. Heeh. Benar, Aisyah sama kelompok Abu Baik. Heeh. Mereka menagih harta warisan saya mana? Harta warisan dari Rasulullah. Rasulullah enggak pun. Rasulullah la nuwarithu malan la nuwarithu dinaran. Memang Rasulullah itu bebas dari perhitungan waris ini. Saya ini itu khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bisa jadi seperti la nuwarithu malan terus kami tidak mewarisi. Akhirnya kepada Sayyidatuna Aisyah atau kepada Sayyidatuna Fatimah atau Aisyah itu tidak dikasih harta Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. hadis ini juga kan maksimum sepertiga kan? Marhaba. 2/3 atau warisan. 2/3 untuk ahli waris. Ada hadisnya kan? Ya, ahli waris 2/3, sepertiga maksimal. Ini semua 2/3 kapan? Di wasiat ataupun di sedekah infak atau sedekah hibah tapi hibah fi maradil maut. Ini doang yang berlaku maksimal 1/3 Adil maut belum meninggal. sebelum meninggal. Sakit mati, sakit yang artinya sakit yang sudah kata dokter ini udah nggak ada harapan lagi gitu. Ya paling seminggu lagi, 2 minggu, sebulan lagi sudah bapak innalillah sudah. Nah, ini sakit mati. Pada saat itu pengen hibah. Ini harta saya wakaf, harta saya hibah. Oh, nggak boleh lagi. Boleh 1/3 maksimal. Tapi begitu juga wasiat. Tapi kalau masih segar, katakan bapak-bapak sekarang masya Allah masih masya Allah, silakan mau wakaf semua hartanya, semua harta ataupun hibah semua hartanya, silakan. Halal. Bukannya ada disampaikan buat waris kan? Waris. Jangan semua di Itulah wasiat. Wasiat yang berlaku 2/3 1/3 yang nggak boleh lebih dari 2/3 ini berlaku di wasiat atau hibah ketika meninggal. Ini nggak boleh. Nggak boleh lebih dari 1/3, nggak boleh lebih seperti. Tapi ketika masih segar, masih hartanya banyak, masih muda, mau hibah semua harta silahkan. Semua harta yang saya miliki saya hibah semua. nggak ada buat waris. Boleh pun, terserah di harta dia. Misalkan bapak sekarang pengen wakaf semua harta saya wakaf semua buat rumah tahfiz An-Nasrul. Kayak bagus. Nggak. Istri dan anak. Ntar nyari sendiri deh. Yang nggak boleh karena dilarang lebih dari 1/3. Nah, syariat melarang lebih dari 1/3 karena ada unsur apa namanya? Unsur mana hakil waris. Karena ingin mencegah jatah waris. Itu dasarnya. Kenapa nggak dibolehkan lebih dari 1/3? Tapi kalau masih segar, ya, masih juga bisa jadi besok kerja dapat lagi. Kalau masih hidup, jadi ini beberapa kali seorang kaya di anak itu dan di luar itu kawan-kawan itu dia punya banyak perusahaan. Perusahaannya itu dikelola oleh anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Ya. Masing-masing pegang satu perusahaan dikelola. Kemudian suatu ketika mati ini si bapak ini. Nah, perusahaannya kan masih jalan terus. Ya. Itu bisa nggak dioperasikan dengan atas nama bisnis keluarga atau segera ditentukan pembagian warisnya? Segera ditentukan, minimal ditentukan, walaupun tidak ditentukan jatah kamu yang sono, yang mana, minimal ketahuan berapa persennya, 20%,
ataupun 1%. Minimal masing-masing tahu jatah saya dari semua harta bapak 20%. Jatah saya 5%. Ntar tinggal bagi keuntungan di akhir tahun. Keuntungan Digabung ya, meskipun dengan sendiri-sendiri sebetulnya mereka sudah puas juga. Kita kelola perusahaan ini sudah puas karena cukup. tapi semua harus digabung. Semua harta bapak bukan harta masing-masing. Harus digabung. Kecuali ketika bapak ngasih, ini perusahaan ini saya kasih buat kamu, itu lain. Ini kan cuma mereka mengelola, artinya masih perusahaan bapak. Mereka cuma pengelola. Ketika bapaknya meninggal, semua tadi perusahaan tadi jadi harta warisan, harus dibagi. Terus dibagi apakah harus ditentukan? Setelah dibagi harus ditentukan ini jatah si fulan, enggak harus. Ya kan itu tetap dijalankan perusahaan walaupun tidak ditentukan. Minimal ketahuan apa Pak? Ketahuan berapa persen masing-masing mereka. Kalau misalnya masing-masing anak tadi sudah sepakat, nggak usah dibagi warisan, kita peroleh apa yang kita. Kalau sepakat silakan. Kalau sepakat silakan. Mereka ya udah kita sepakat, semua ahli waris sepakat, masing-masing dapat satu silakan. Karena saling meridai. Tapi sepakatnya kapan berlaku? Setelah meninggal bapak. Setelah meninggal bapak dan tidak ada ahli waris yang lain yang enggak semua sepakat. Enggak. Semua ahli, bukan mereka bisa jadi ntar bapak ini punya istri ataupun bapak ini yang punya perusahaan tadi punya bapak. Semua ahli waris harus setuju baru. Semua ahli waris harus setuju. Dan yang kedua, persetujuan dihitung dari siapa? Dari orang yang perkataannya dianggap. Tidak boleh anak kecil, belum balik. Tidak boleh orang gila. Nah, itu semua nggak dihitung. Apa? Beda agama nggak perlu kalau beda agama. Beda agama bukan ahli waris. Nggak perlu dihitung, nggak dianggap. Jadi minimal walaupun nggak tentukan ini jatah kamu, minimal ketahuan berapa persen. Misalkan jatah anak pertama sekian persen, 10%. Ntar kalau misalkan perusahaan tadi tetap dijalani seperti biasa, nggak dibagi, tetap jalankan. Ntar keuntungannya jatah anak pertama 10%, seperti saham lah. Jalani seperti itu silahkan. Ahli waris yang sebetulnya tidak pernah dapat apapun selama bapaknya hidup dari perusahaan itu, setelah meninggal harus dapat ya. Harus dapat karena dia ahli waris. Kalau dia memang benar ahli waris, walaupun ketika bapaknya hidup nggak pernah dikasih, ketika bapaknya meninggal dapat. Nah, inilah harus dibayar utang-utang. pembagian ahli waris. Kalau pakai deteksi kan, ahli waris itu cuma nama. Dan bisa jadi ahli waris yang lain banyak tapi mahjub. Contoh misalkan ada anak laki-laki satu aja, makanya penting anak laki-laki, masya Allah. Anak laki-laki ini bisa menghajub semua. Saudara perempuan, saudara laki-laki, siapa lagi? Semua mahjub. Paman, siapa lagi? Semua mahjub. Tante-tante hilang semua. Kalau ada anak laki-laki. Kuat anak laki-laki pengaruh. Makanya berusaha harus banyak anak laki-laki. Biar harta nggak diambil orang lain. Bagian dari sudah jelas ya. Bagian dari. Nah ini masalah tadi seperti Pak Isi. Tiba-tiba ada klaim. Ibu lagi. Ya. Ibunya ada anak lagi. Ya. Harus dibagi juga kan? Ya, kalau hukum syariat harus. Tapi hukum negara nggak dapat. Hah? Ganti tutup Pak. Allah. Karena ini kejadian Pak Ustaz. Jadi seharusnya kan semua yang tadi Ustaz kasih tahu kita itu juga ada hak dari
itu Pak Wisnu. Masalahnya kan Nggak boleh. Jadi Nggak boleh. Nah itu semua syaratnya kan harus mati dulu ya, koreksi. Saya kok nggak pernah dibahas mati yang bagus gimana nih, jadi biar nanti selesai. Luar biasa. Melek. Hmm.